Pada saat ini, kulit kepala Taiyin Mingnu mati rasa, tubuhnya yang anggun dipenuhi bulu merinding, dan perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya, mengejutkan jiwanya. Yin Mingjing, pedang pembunuh balasan Qin Chen hendak menembus alis Taiyin Mingnu. Pada saat kritis, Taiyin Mingnu tiba-tiba meraung, dan perisai bersisik seperti cermin tiba-tiba muncul di antara alisnya. Segera setelah cermin perisai muncul, mantra aneh muncul di cermin, dan meledak dalam sekejap. Ledakan. Pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen menghantam perisai cermin gelap, dan kekuatan dingin tak terlihat datang darinya, langsung mengalir ke tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dari pedang pembunuh balasan. Aura niat membunuh melonjak ke alis Taiyin Mingnu. Taiyin Mingnu mengeluarkan raungan melengking, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dalam sekejap. Tanda darah muncul di antara alisnya, dan darah memercik. Tidak hanya alisnya, tetapi juga di sekitar matanya berlumuran darah, mengalir. Kapan? Namun, di saat yang sama, lingkaran cahaya hitam legam langsung muncul dari perisai cermin gelap, menahan dampak mengerikan dari pedang ilahi pembunuh terbalik dan melindungi tubuh gadis Taiyin Nether. Harta karun Kaisar. Qin Chen memfokuskan matanya dan melihat ke cermin gelap. Gadis dunia bawah bulan ini benar-benar menunjukkan harta karun seperti itu pada saat kritis. Objek ini sangat dingin dan mengandung pertahanan yang luar biasa. Bahkan memiliki aura gelap, seolah-olah diambil dari jurang. Menahan pukulan kuat dari pedang pembunuh. Terbalik. Jelas sekali, itu jelas merupakan harta karun setingkat kaisar. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen juga dibanjiri kekuatan dingin ini. Nafas sedingin es ini sepertinya keluar dari jurang, membawa nafas sedingin es yang tak ada habisnya yang akan merusak tubuhnya. Mendengus. Qin Chen mendengus dingin dan diam-diam mengedarkan aura pembunuh di tubuhnya, dengan paksa menekan aura dingin. Kamu bocah, siapa kamu? Kamu sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Setelah dipukul mundur dengan satu pukulan, Taiyin Mingnu meraung, matanya menangis darah, ekspresinya garang, dengan keterkejutan, kemarahan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia sebenarnya terluka. Dia menatap Qin Chen dengan marah, dengan sedikit kepanikan di hatinya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan harta karun kaisar yang diberikan kepadanya oleh klan Abis, dia akan terluka parah bahkan jika dia selamat dari pukulan sebelumnya. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan Qin Chen. Qin Chen di depannya jelas bukan seorang kaisar yang kuat, tetapi serangan yang dia keluarkan begitu kuat sehingga bahkan dia, seorang kaisar yang kuat, hampir tidak bisa menahannya. Kaisar Abadi. Taiyin Mingnu terkejut dan marah. Di mana Kaisar Abadi menemukan orang yang begitu kuat? Nak, aku ingin kamu mati. Dalam keterkejutan dan kemarahan, Taiyin Mingnu mengabaikan luka-lukanya. Dengan keras, kekuatan Kaisar yang menakutkan meledak dari tubuhnya seketika, dan serangkaian tentakel gelap seperti rambut yang melayang, itu dengan cepat membungkus ke arah Qin Chen. Menghalangi kekosongan. Namun, sebelum serangan Taiyin Mingnu datang, Qin Chen sudah bergerak. Berdengung. Dia bergoyang, dengan paksa menekan kekuatan gelap di tubuhnya, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Taiyin Mingnu. Jangan mundur tapi maju. Qin Chen tahu betul bahwa alasan mengapa dia bisa menyakiti Taiyin Mingnu sebelumnya adalah karena dia tidak terduga, dalam keadaan normal, akan sangat sulit baginya untuk menyakiti Taiyin Mingnu dengan kekuatannya, jadi dia tidak memberikan Taiyin Mingnu apapun, kerusakan sama sekali. Tidak ada kemungkinan penangguhan hukuman. Cek cek cek. Energi pedang berat itu seperti energi pedang yang berat mengalir seperti lautan luas, berubah menjadi jaring, menembus tentakel hitam yang tak berujung, dan langsung tiba di depan Taiyin Mingnu. Kamu, Dewi Taiyin dan Ming tampak kaget dan marah.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan berani mengambil inisiatif setelah menyerangnya secara diam-diam. Kemarahan yang kuat langsung keluar dari hatinya, membuatnya merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh. Taiyin Mingnu mengulurkan tangan besarnya, dan aura gelap tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tangan besarnya, yang berisi aturan langit dan bumi, langsung menangkap energi pedang Qin Chen di langit. Ding 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 ding. Serangkaian raungan keras terdengar, dan energi pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menghantam telapak tangan Taiyin Mingnu, tetapi gagal melukainya. Sebaliknya, dia langsung meraihnya ke tangannya dan menghancurkannya di tempat. Pada saat yang sama, tentakelnya yang dipenuhi langit tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, menutupi kekosongan di sekitarnya. Ledakan. Tekanan luar biasa dari kaisar seperti miliaran gunung, menekan Qin Chen dengan keras, mengikat erat Qin Chen di kehampaan. Pada saat yang sama, tentakel hitam seperti rambut di seluruh langit dengan cepat membungkus Qin Chen, langsung membungkusnya. Tidak. Di kejauhan, ada beberapa penggarap hantu yang belum jatuh dari dunia bawah. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka kembali berdebar, dipenuhi dengan keputusasaan. Jika Qin Chen dapat membunuh Taiyin Mingnu, mungkin mereka semua memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tapi sekarang, melihat adegan ini, hati Taiyin Mingnu yang awalnya ketakutan dan marah menjadi tenang, dan dia segera mencibir, "Wah, aku tidak peduli apa tujuanmu adalah, jika kamu jatuh ke tanganku hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menyakitiku." Sebelum Taiyin Mingnu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, suara tawa terdengar di telinganya, bergema. "Terkikik, apa yang kamu katakan tentang gadis Taiyin Ming? Apakah kamu ingin membuat pemilik keluarga budak terlihat baik? Oh, pemilik keluarga budak adalah jantung dari keluarga budak." Pikiran Taiyin Mingnu menembus jauh ke dalam jiwanya. Siapa itu? Siapa yang bertingkah liar di sini? Petik 2. Ekspresi Dewi Taiyin berubah drastis, dan suara-suara menawan mengalir ke dalam pikirannya, membuat pikirannya langsung pusing, seolah ada sesuatu yang mencoba menembus ke dalam otaknya secara umum. Ledakan. Saat Taiyin Mingnu meraung dengan marah, niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya tiba-tiba melonjak ke segala arah, boom, 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 aura menakutkan dari Kaisar Agung menyerang dengan ganas, menghancurkan tubuh para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar yang langsung dibombardir, satu persatu. Sedih dan sombong. Terkikik, Taiyin Mingnu, apakah kamu mencariku? Tawa kecil itu terus terdengar, menyusup ke dalam pikirannya seperti hantu, menyebabkan lautan jiwanya mendidih seketika. Saat berikutnya, sosok berwarna-warni jatuh dari kehampaan, dan kekuatan pesona yang menakutkan langsung menyelimuti Taiyin Hades. Itu adalah Kaisar Simei. Dan saat Kaisar Simei muncul, boom, sosok yang memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya juga muncul di dunia. Sosok ini sangat buram, tetapi memperlihatkan mata yang berisi reinkarnasi tanpa akhir, dan tekanan yang menakutkan. Dampaknya langsung mengalir ke tubuh Taiyin Mingnu. Taiyin Mingnu, kamu mengkhianati dunia bawah dan berkolusi dengan klan abis, mengapa kamu tidak segera ditangkap oleh kaisar ini? Gemuruh itu seperti guntur, dan sosok gelap itu menampakkan awan yang menakutkan, yang langsung menyelimuti Taiyin Mingnu, mencoba untuk menekannya di sini. Kekuatan mengerikan yang terpancar dari aura ini bisa dikatakan menyapu seluruh gurun, menekan segalanya, menyebabkan hati Taiyin Mingnu tiba-tiba menyusut. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang berkuasa di tempat retret saya? Jejak kemarahan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul dari lubuk jiwa Taiyin Mingnu.